Menikmati firman setiap hari. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita punya waktu untuk menikmati firman-Nya. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama menaikkan sebuah pujian tentang panggilan Tuhan Yesus yang sungguh lembut untuk kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kami bersyukur untuk panggilan Tuhan yang lembut. Kami bersyukur untuk kasih-Mu mencari kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersesat di dalam keinginan-keinginan diri kami sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, santapan harian pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Yesaya 11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia.
Bapak Ibu saudara-saudari, judul renungan santapan harian pada hari ini adalah Hidup Damai Sejahtera. Sebuah lukisan memperlihatkan suasana damai. Terlukis pemandangan indah dengan sungai jernih yang mengalir menyegarkan. Tanaman bunga yang indah berwarna-warni, perpohonan yang subur dan taman yang dipenuhi binatang buas yang hidup rukun dengan kambing dan domba. Ada anak-anak yang bermain dengan binatang-binatang buas. Seolah-olah gambaran ini mengingatkan kita dengan Taman Eden. Taman Eden yang penuh dengan kedamaian. Bapak Ibu saudara-saudari, Yesaya menubuatkan bahwa Allah akan memulihkan Israel. Bahkan seluruh bumi melalui seorang raja. Raja itu keturunan Daud yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini digambarkan sebagai pohon yang ditebang menjadi tunggul yang akan bertunas. Bertumbuh lebih besar daripada pohon asalnya dan berbuah lebat. Pohon itu adalah Yehuda dari keturunan Daud. Dari sana akan lahir tunas, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Raja dunia. Yang nantinya akan memimpin dengan keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Bapak Ibu saudara-saudari, suasana yang digambarkan adalah seperti suasana Taman Eden. Dengan bermacam-macam binatang yang rukun dan anak-anak bermain dengan berbagai binatang buas. Di sini pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah dan alam. Kehidupan yang harmonis terwujud dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kerajaannya menghimpun kaum sisa Israel untuk diselamatkan dan mendamaikan relasi antar manusia yang digambarkan dengan dipulihkannya hubungan Israel dengan Yehuda. Betapa bahagianya jika kita bisa hidup damai di bumi ini. Kita akan menikmati suasana aman, tentram, nyaman dan damai. Tidak ada kejahatan, penderitaan maupun penyakit. Semuanya hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudari, suasana tersebut telah dilahirkan oleh Yesus Kristus melalui proses penebusan dosa yang telah dilakukannya. Kita sudah merasakan apa itu damai itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, saat ini mari kita datang kepada Kristus menghadirkan damai itu kepada dunia ini. Yang sudah memperoleh penebusan dosa, hiduplah dalam damai dan menjaga kedamaian dan mengupayakan hidup benar agar kita merasakan hidup yang penuh damai sejahtera itu. Biarlah kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita menghadirkan damai sejahtera itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa damai sejahtera itu sudah hadir di dalam proses penebusan Kristus yang sudah Dia lakukan untuk kami. Dan kami bersyukur untuk hal ini ya Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami dimanapun kami berada menjadi pembawa damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.